Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksamana Rajendra Haidar Azani Fajri. Di sini saya akan mengajarkan materi perkuliahan alat ukur dan pengukuran. Sebelum masuk ke materi alat ukur dan pengukuran, saya akan membahas tujuan dari perkuliahan ini. Yang pertama, mahasiswa bisa menjelaskan pengertian alat ukur dan pengukuran. Yang kedua, mahasiswa bisa menjelaskan macam-macam besaran pokok dan turunan. Dan yang ketiga, mahasiswa bisa mengetahui metode-metode hal dalam pengukuran. Yang keempat, mahasiswa bisa mengetahui sumber kesalahan dalam pengukuran. Mari kita lihat video berikut untuk melihat materi. Oke, selanjutnya kita membahas tentang pengertian alat ukur dan pengukuran. Sebelum saya membahas pengertian alat ukur dan pengukuran, di sini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah pengukuran. Dahulu, orang sering menggunakan anggota tubuh mereka sebagai satuan pengukuran. Misalnya jari, hasta, kaki, jengkal, dan depak. Namun satuan-satuan tersebut menyulitkan dalam komunikasi karena nilainya berbeda-beda untuk setiap orang. Satuan semacam ini disebut juga dengan satuan waktu. Seiring berjalannya waktu, untuk kebutuhan komunikasi, apalagi untuk kepentingan ilmiah dan penelitian, pengukuran harus menggunakan satuan baku, yaitu satuan pengukuran yang nilainya tetap dan disepakati secara internasional. Misalnya meter, liter, dan kilogram. Oke, dari cerita itu bisa kita sampaikan pengertian pengukuran, yaitu adalah membandingkan suatu besaran yang tidak diketahui harganya dengan besaran lain yang telah diketahui harganya. Alat ukur digunakan untuk keperluan pengukuran. Sedangkan pengertian alat ukur adalah instrumen untuk mengetahui harga suatu besaran atau suatu variabel. Prinsip kerja alat ukur harus dipahami agar alat ukur dapat digunakan dengan cermat dan sesuai dengan pemakaian yang telah direncanakan. Nah, sekarang Anda mengerti tentang pengertian pengukuran dan alat ukur. Sekarang kita bahas ke topik selanjutnya, yaitu besaran dan satuan. Besaran dan satuan terdiri dari 3 hal, yaitu besaran pokok, besaran turunan, dan alat ukur. Kita mulai dari yang pertama, yaitu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang terdiri sendiri dengan satuan tertentu dan tidak tersusun oleh besaran lain. Besaran pokok diciptakan oleh alam. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran. Yang pertama, panjang dengan satuan meter. Yang kedua, massa dengan satuan kilogram. Yang ketiga, waktu dengan satuan second. Yang keempat, suhu dengan satuan Kelvin. Yang kelima, watt arus dengan satuan ampere. Yang keenam, jumlah zat dengan satuan mol. Dan yang ketujuh, kuantitas cahaya atau satuan kandela. Sekarang kita mulai dari besaran yang pertama, yaitu panjang. Alat ukur yang dipakai adalah alat ukur panjang. Contohnya adalah mistar atau penggaris.
Cara menggunakan alat ukur mistar gampang sekali. Yang pertama, tempelkan penggaris atau mistar pada benda yang akan diukur panjangnya. Hubungkan titik nol pada penggaris harus tepat dengan ujung awal dari panjang benda yang diukur. Setelah itu, nilai ukur benda ditunjukkan oleh garis pada skala penggaris atau mistar yang bertepatan dengan ujung akhir panjang benda. Oke, contoh bisa kamu lihat pada slide. Di situ ada contoh pengukuran mistar dengan hasil pengukuran 2,5 dengan tambah 0,5 mm. Jadi hasilnya adalah 2,5 cm. Untuk alat ukur yang kedua yaitu adalah jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar serta kedalaman sebuah benda. Ketelitian dari jangka sorong yaitu adalah 0,1 mm. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dengan cm dan skala nonius dengan satuan milimeter. Di situ ada skala utama dan skala nonius. Bagian-bagian pada jangka sorong ada 8, yaitu ada rahang tetap atas, rahang tetap bawah, rahang sorong atas, rahang sorong bawah, tombol kunci, skala nonius, skala utama, dan tangkai ukur kedalaman. Untuk benda yang akan diukur diletakkan di antara rahang sorong tetap bawah dan rahang sorong bawah. Cara menggunakan jangka sorong. Pertama, putar pengunci ke kiri, lalu buka rahang, lalu benda dimasukkan, lalu putar pengunci ke kanan. Untuk mengukur diameter dalam jangka sorong biasanya kita memutarkan kunci ke kiri, terus benda dimasukkan, lalu geser rahang dan putar kunci ke kanan, maka akan menghasilkan nilai kedalaman dari benda tersebut. Nah, cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Yang pertama, kita lihat skala utama. Skala utama menunjukkan pada 4,7 cm. Dan skala nonius, kita lihat dia memiliki nilai 4, berarti menunjukkan 4 kali 0,1 mm. Oke, jadi perhatikan angka 0 skala utama. Jika angka 0 mundur ke belakang, maka dia menunjukkan angka 4,7. Sedangkan pada skala nonius menunjukkan pada angka 4. Jadi pengukurannya adalah 4,7 ditambah 0,04. Jadi hasil pengukuran dari benda tersebut yaitu adalah 4,74. Alat panjang yang ketiga yaitu adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian yang sangat tinggi, sekitar 0,01 mm. Bagian-bagian mikrometer sekrup ada 6. Yang pertama poros tetap, poros geser, skala nonius, skala utama, pengunci, dan pemutar. Cara menggunakan mikrometer sekrup. Pertama, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Kedua, bukalah rahang dengan cara memutar ke kiri. Ketiga, letakkan benda yang diukur pada rahang dan putar pemutarnya kembali. Setelah itu baru kita membaca hasil pengukuran mikrometer
nanometer sekrup. Kita lihat pada skala utama, angka pada skala utama yang berimbit dengan skala putar. Sedangkan skala nonius, angka pada skala putar yang lurus dengan garis pada skala utama. Jadi kamu lihat skala utama itu skala yang berimbit dengan skala putar, sedangkan skala nonius itu skala putar yang lurus dengan garisnya. Jadi bisa kita lihat hasil pembacaannya dari 13,5 untuk skala utamanya ditambah dengan 0,17. Hasilnya adalah 13,67 mm. Nah, tadi untuk alat ukur panjang. Yang kedua adalah alat ukur massa. Ini adalah gambar dari neraca Ahus. Neraca Ahus memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada piringan wadah beban, beban geser, titik nol, dan slot. Neraca Ahus adalah alat ukur massa yang memiliki ketelitian 0,1 gram. Prinsip kerja neraca ini adalah membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangannya. Anak timbangan dapat digeser menjauh atau mendekati poros neraca. Massa benda dapat diketahui dari penjumlahan masing-masing posisi anak timbangan sepanjang lengan setelah neraca dalam keadaan setimpal. Berikut adalah contoh pengukuran menggunakan neraca Ahus. Kita lihat ada 3 lengan, lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Di mana lengan belakang menunjukkan angka 300. Untuk lengan tengah menunjukkan angka 70. Untuk lengan depan menunjukkan angka 5,4. Jadi keseluruhan dari berat benda tersebut adalah 375,4 gram. Yang ketiga ada alat ukur waktu. Yang pertama ada jam tangan, yang kedua ada stopwatch. Prinsip kerja stopwatch analog adalah sebagai berikut. Saat tombol start ditekan, penahan pegas pertama akan terbuka sehingga gerigi berputar dan pegas pertama akan terkalibrasi secara periodik sehingga jarum bergerak. Pada saat yang sama, pegas kedua tertekan sehingga tercipta kombinasi kerja secara mekanik. Jarum akan berhenti dan menunjukkan waktu yang telah dilalui sejak penekanan pegas pertama. Pada saat kalibrasi, penekan pegas akan membuat pegas kedua terkalibrasi sehingga pegas pertama kembali tertekan seperti semula dan jarum kembali ke posisi. Yang keempat ada alat ukur arus. Kuat arus listrik dapat diukur dengan menggunakan ampermeter. Ampermeter dipasang secara seri. Cara membaca ampermeter adalah sebagai berikut. Pertama kita lihat skala yang dituju. Nah, kalau kita menggunakan jenis ampermeter analog, maka kita harus tahu skalanya dan batas ukurnya. Apalagi skala yang menunjukkan angka 30 dengan skala maksimumnya 100 dan dengan batas ukur 10, maka nilainya adalah 30 dibagi 100 kali 10 sama dengan 3 volt. Jadi menunjukkan arusnya adalah 3 volt. Nah, berikut adalah 7 besaran pokok beserta
satuan dan singkatannya. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pengukuran. Pertama, kita harus mengetahui arti ketelitian atau akurasi, yaitu harga terdekat suatu pembacaan instrumen dari variabel yang diukur terhadap harga sebenarnya, sehingga tingkat kesalahan pengukuran menjadi lebih kecil. Ketelitian berkaitan dengan alat ukur yang digunakan pada saat pengukuran. Dan untuk ketepatan adalah tingkat kesamaan nilai pada sekelompok pengukuran atau sejumlah nilai di mana pengukuran dilakukan secara berulang-ulang dengan instrumen yang sama. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah cara melakukan pengukuran. Sensitivitas adalah perbandingan antara sinyal keluaran atau respon instrumen terhadap perubahan variabel masukan yang diukur. Dan untuk error adalah penyimpangan variabel yang diukur dari nilai sebenarnya. Karakteristik ketepatan. Yang pertama ada kesesuaian. Adalah kedekatan hasil pembacaan skala terhadap harga sebenarnya tanpa angka-angka berarti. Contoh, diperoleh hasil pembacaan skala dari pengukuran berulang sebesar 1,4, di mana harga sebenarnya adalah 1,3845272. Hal tersebut menunjukkan harga dari suatu perkiraan pembacaan skala. Yang kedua ada signifikan figure, adalah banyaknya angka-angka berarti untuk memperoleh ketepatan yang tinggi. Contoh, 68 ohm lebih mendekati 67 atau 69 ohm. 68,0 ohm lebih mendekati 68,0 ohm daripada 679,9 atau 68,1. Hal tersebut menunjukkan bahwa 68 ohm memiliki angka berarti lebih banyak dibandingkan dengan 68 ohm sehingga ketepatannya tinggi. Posisi alat ukur. Bagian-bagian yang bergerak dari alat ukur telah dibuat sedemikian rupa sehingga dalam penggunaannya dilakukan pengukuran yang terbatas. Apabila alat ukur dengan letak yang tidak sesuai, maka posisi dari bagian yang terletak akan berbeda dan mengakibatkan ketelitian pengukuran rendah serta kesalahan dalam pengukuran. Simbol-simbol pengaturan penggunaan alat ukur misalnya, alat ukur harus tegak, apakah dia datar atau miring sebesar 60 derajat. Jadi posisi alat ukur harus diperhatikan secara baik. Selanjutnya adalah standar pengukuran. Standar pengukuran adalah pernyataan fisis dari satuan pengukuran. Setiap satuan menggunakan bahan standar sebagai acuan dan dinyatakan dalam prototipe yang disimpan di IBWM atau International Bureau Weight and Measure server dekat Paris. Jadi standar ukuran dalam ini disimpan di IBWM. Sekarang kita masuk ke sumber-sumber kesalahan. Secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, gross error atau kesalahan umum. Penyebabnya adalah kesalahan manusia dalam menafsirkan harga pembagian skala. Cara seperti ini perlu waktu yang lama, maka dilakukan supaya benar-benar teliti. Yang kedua yaitu kesalahan sistematis, yaitu karena sistem pengukuran atau alat ukurnya atau metodenya
Bahkan manusia juga bisa melakukan kesalahan. Ada dua kesalahan sistematis. Yang pertama instrumental error, yaitu disebabkan oleh alat ukurnya, yaitu bisa terjadi gesekan atau terjadi tumpukan pada alat penunjuk, atau mungkin kepanasan pada alat ukur. Yang kedua ada environmental error, yaitu penyebabnya adalah sekitar lingkungan kita, apakah terjadi medan magnet, ada medan listrik, atau ada kelembapan suhu. Karena lingkungan tersebut, maka terjadi kesalahan dalam pengukuran. Yang ketiga ada kesalahan acak. Kesalahan seperti ini tidak diketahui penyebabnya dan tetap selalu terjadi meskipun telah diantisipasi semua sumber kesalahan. Sekarang kita membahas tentang metode dan analisa pengukuran statistik. Metode pengamatan pengukuran. Yang pertama ada metode langsung. Metode langsung adalah metode yang dilakukan dengan secara langsung melihat skala alat ukur. Yang kedua adalah metode tidak langsung, yaitu suatu metode untuk mendapatkan besaran pengukuran dengan mengukur besaran lainnya, di mana pengamatan dilakukan secara langsung. Yang ketiga ada defleksi, yaitu pengamatan dengan mengkonversi penyimpangan jarum menuju instrumen pengukuran. Yang keempat ada metode nol, yaitu upaya untuk memperoleh suatu besaran dengan mengkalibrasi, di mana besaran hasil pengukuran disamakan dengan suatu referensi standar. Yang kelima ada metode substitusi, merupakan cara semacam metode nol, di mana besaran yang akan diukur disubstitusikan dengan besaran referensi dan hasilnya adalah perbandingan kedua pembacaan. Keuntungannya adalah untuk mengurangi kesalahan yang sama pada kedua alat ukur. Sekarang kita masuk ke analisa statistik. Manfaat analisa statistik terhadap data pengukuran adalah untuk menentukan ketidakpastian hasil pengujian. Metode analisa statistik yang dilakukan akan bermanfaat jika pengukurannya dilakukan dengan baik dan benar. Yang pertama ada nilai rata-rata, yaitu merupakan nilai termungkin dari suatu variabel yang diukur atas seluruh pembacaan yang dilakukan. Semakin banyak data pengamatan, maka akan diperoleh hasil pendekatan yang sangat baik. Pembacaan data pada kenyataannya hanya dilakukan secara terbatas. Jadi nilai rata-rata X bar sama dengan sigma X dibagi N. Yang kedua ada deviasi. Deviasi merupakan penyimpangan dan pembacaan data dari rata-rata sekelompok pembacaan. Fungsi penggunaan deviasi yang pertama, sebagai indikator ketepatan instrumen yang digunakan. Bila nama deviasi rendah berarti menunjukkan ketepatan yang tinggi. Yang kedua, menganalisa kesalahan acak yang terjadi. Nah, deviasi disebutkan sama dengan akar D1 kuadrat ditambah D2 kuadrat ditambah titik-titik sampai Dn dibagi N, di mana D kuadrat sama dengan X1 dibagi X bar dikuadratkan. Yang ketiga ada distribusi normal, merupakan distribusi yang diaktualisasikan dalam bentuk kurva Gaussian, di mana semakin tajam dan sempit kurva, berarti nilai pembacaan termungkin adalah nilai tengah atau pembacaan rata-rata. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan pertama alat ukur dan pengukuran. Jika ada kesalahan,
Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.